Allahu Akbar. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Kita dibahagiakan oleh Allah pagi ini menikmati hidangan hidayah Allah, majelis taklim cahaya hati. Beginilah cara Allah ingin kita menjadi hambanya yang saleh-salehah, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Kali ini kita bersama Bang Ferry Nur, Ketua Kispa Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, dengan tema Gaza dan kecintaannya terhadap Indonesia. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan di dalam Islam yang dibingkai dengan iman memunculkan cinta, rasa kasih sayang di antara mereka. Ketika saudaranya mengalami kesulitan, maka mereka tampil untuk membantu meringankan beban saudara-saudara mereka. Dan ini merupakan wujud dari pengamalan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik kamu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika bantuan itu diberikan kepada orang yang sedang susah, maka bantuan itu akan terasa di dalam hati, akan teringat sepanjang masa. Ketika negeri kita dilanda dengan berbagai macam bencana, musibah, silih berganti tanpa henti, tanpa berhujung, tanpa bertepi, berita ini menyebar ke seluruh dunia, termasuk saudara-saudara kita di Gaza. Mungkin ada orang bertanya, Gaza itu apa sih? Gaza adalah tempat di mana Imam Syafi'i dilahirkan. Gaza adalah tempat di mana datuknya Rasulullah SAW Hashim meninggal dunia. Gaza adalah satu negeri yang unik, yang setiap rumah memiliki minimal satu orang hafal Al-Quranul Karim. Subhanallah. Gaza yang sampai saat ini nuansa jihad masih berlangsung. Ketika berita bencana di Indonesia silih berganti datang, maka berita ini pun juga mereka dengarkan, mereka ketahui, dan mereka menunjukkan kepedulian dengan cara memberikan bantuan untuk rakyat Indonesia. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini ada momentum untuk menginformasikan hal ini kepada umat. Mungkin di antara umat banyak yang tidak mengetahui, tapi dengan wasilah acara ini insya Allah umat mengetahui, memiliki pemahaman, dan nanti akan meningkatkan kepeduliannya terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Kenapa demikian? Kalau suatu negeri yang merdeka, yang makmur, sumber daya alamnya banyak, kemudian mereka memiliki kepedulian, wajar. Tapi Gaza adalah suatu negeri yang sampai detik ini diblokade oleh Zionis Israel. Obat-obatan sulit masuk ke dalam, makanan sulit masuk ke dalam, bantuan sulit masuk ke dalam. Kalaupun ada relawan ingin masuk ke dalam, itu sulitnya setengah mati. Tapi mereka memiliki kepedulian. Dan abang mengalami masa itu ya bang? Nah, saya menyampaikan ini apa yang saya rasakan. Jadi apa yang saya rasakan, apa yang teman-teman rasakan, itulah kita ingin sampaikan kepada umat. Karena apa yang kita sampaikan ini bukan dongeng, bukan hikayat, tapi
di dalamnya ada nuansa spiritual, di dalamnya ada nuansa ukhuwah. Bagaimana tidak? Ketika dia mendengar ada bencana di Indonesia, khususnya Gunung Merapi meletus, kemudian tsunami di Mentawai, itu Rabitah Ulama Palestina yang di Suriah, mereka bermusyawarah untuk membicarakan bagaimana membantu rakyat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan. Dan dia mengontak saudara-saudari Gaza, dan di Gaza pun juga memiliki kepedulian yang sama, sehingga mereka mengirimkan bantuan. Dan alhamdulillah, karena kita menjalin kerjasama dengan lembaga kemanusiaan di sana, bantuan itu kami antarkan langsung kepada korban tsunami di Mentawai dan juga korban gunung meletus di Merapi. Bukan itu saja, ketika Klaten dilanda gempa bumi, kemudian Yogyakarta dilanda gempa bumi, mereka pun juga memberikan bantuan. Memang jumlahnya tidak banyak, tapi kepedulian itulah yang mahal harganya. Jumlahnya nominalnya cuma 5 juta rupiah, tapi kepeduliannya subhanallah. Saya membuat terharu, saya menjadi terharu, dan saya yakin masyarakat juga terharu. Bagaimana tidak negeri yang porak-poranda karena kebiadaban, kezoliman Zionis Israel. Rumah mereka hancur, bahkan mereka masih ada yang tinggal di kamp pengungsian, masih berada tinggal di tenda-tenda pengungsian. Tapi mereka masih mampu menyisihkan dari rezeki yang dia miliki untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Saya bisa menyampaikan hal ini karena saya sampaikan langsung. Saya datang ke Desa Pundong, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin kalau ada orang Bantul melihat, dia masih ingat ketika kami menyampaikan bantuan ini, bantuan dari rakyat Gaza, tolong terima dengan baik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika tsunami berlangsung di Aceh, mereka pun juga memberikan bantuan. Kemudian ketika gempa di Padang, di Gunung Tigo, kami antar langsung bantuan mereka kepada masyarakat yang sedang mengalami musibah. Mungkin di sini ada masyarakat dari Kota Padang yang melihat acara kita, kemudian dari Padang Panjang, kemudian dari Aceh. Saya yakin dia akan mampu meriwen kembali apa yang kami sampaikan amanah dari rakyat Gaza. Kita berikan juz amma al-Masjidil Aqsa, kita sampaikan bantuan. Subhanallah, inilah kepedulian yang mereka tunjukkan, kecintaan yang mereka tunjukkan kepada bangsa dan negara kita. Bang, pantas bang, kalau Allah beri pertolongan pada mereka, walaupun sedemikian keadaan mereka tetap kuat, bahkan bisa mengalahkan tentara Zionis Israel itu, sampai tidak bisa masuk walau 1 inci pun masuk wilayah Gaza, karena mereka memperhatikan hamba-hamba Allah mustada'afin, du'afa, maka pantaslah mereka ditolong oleh Allah. In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Hadiahnya Allah tolong mereka, Allah bantu mereka, Allah menangkan mereka. Ada satu hadis Rasulullah SAW, tolong dikoreksi oleh para asatidz kalau saya salah mengucapkannya. Dan ini bang, guru-guru Arifin di Pondok Pesantren Darun Najah, teman Arifin, kakak kelas Arifin, ada juga anggota dewan, ada lama di luar negeri, ini juga ada dokter muda, pimpinan pesantren, Kori internasional, ada wartawan, staf ahli DPR, semua. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi ada suatu hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan tolong hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ketika ada pertanyaan yang sering diajukan kepada saya, kenapa sih kita harus repot-repot membantu rakyat Gaza, Palestina? Bukankah dalam negeri kita banyak masalah, banyak problem, banyak bencana dan musibah? Saya balikan pertanyaan itu kepada mereka yang bertanya kepada saya. Seharusnya pertanyaan itu dibalik. Kenapa musibah bencana itu sering melanda negeri kita? Jangan-jangan jawabannya adalah karena kita egois, kita sombong, kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita udah tidak peduli lagi terhadap urusan umat Nabi Muhammad SAW. Kemarin itu ketika rakyat Gaza 2 yang tewas di bom pesawat Zionis Israel, di Afghanistan ada 7, di Pakistan ada 3, kita lagi heroik sepak bola. Nah ini suatu hal yang perlu kita ingatkan. Jadi bencana itu kalau kita renungkan secara mendalam, kemungkinan besar karena kita yang mengundang.
Karena egois kita, kesombongan kita. Allah tidak suka dengan hamba yang sombong. Allah tidak suka dengan hamba yang angkuh, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan Allah tidak peduli. Man lam yahtam bi amin muslimin falaysa minhum. Nah, oleh karena itulah dakwah perlu kita sebarkan ke pelosok negeri, kepada saudara-saudara kita yang mungkin saat ini masih lalai. Istighosahnya pun buat sepak bola. Mestinya istighosah itu untuk, itu karakteristik istighosah itu untuk perang. Nah, inilah yang perlu kita ingatkan, saling ingat mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Siapapun mereka. Karena setiap manusia, apapun posisinya, statusnya, gelarnya, hatta dia seorang ustadz, kiai, habaib, segala macam, harus ingat mereka adalah manusia yang tidak lepas dari kekhilafan dan kesalahan. Dan ciri orang yang bersahabat dengan baik, ciri orang yang berukhuwah dengan baik adalah saling ingat mengingatkan. Mungkin ada seseorang itu yang khilaf, yang lupa, yang lalai. Disinilah pentingnya kita berkawan, pentingnya kita bersahabat, pentingnya kita berteman, pentingnya menyaksikan cahaya hati, sehingga mendapat cahaya hatinya, mendapat cahaya pikirannya, dan akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kita lanjutkan lagi. Dampak dari kepedulian mereka, subhanallah. Saya menjadi saksi bagaimana relawan dari seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ada Indonesia, ada Malaysia, Yordania, bahkan dari Inggris, dari Kanada. Mereka bersama-sama ingin membantu rakyat Gaza. Dan ketika mereka ingin membantu, itu bukan sekedar lisan, bukan sekedar omongan, bukan sekedar ucapan. Dia bawa obat-obatan, dia bawa makanan, dia bawa dana, dia bawa kebutuhan yang dibutuhkan oleh rakyat Gaza. Siapa menggerakkan ini semua? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang rakyat Gaza itu termasuk unik. Bagaimana tidak unik? Mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan sengsara. Saya menjadi saksi, 5 hari saya di dalam Gaza. Saya tidak menemukan seorang pengemis yang berkeliaran di pinggir jalan yang menadahkan tangannya. Pak, bantu kami, Pak. Rumah kami hancur di bom Israel. Tidak ada semacam itu. Dia punya izzah, dia punya wibawa. Itu adalah gambaran dari keimanan yang ada dalam diri dia. Inilah masyarakat yang terbina. Inilah masyarakat yang cinta kepada Al-Quranul Karim. Inilah masyarakat yang cinta kepada masjid. Inilah masyarakat yang cinta kepada ulama. Inilah masyarakat yang cinta kepada kebaikan dan kebenaran. Dan Allah jadikan masyarakat ini sebagai contoh keteladanan buat masyarakat dunia yang lainnya, termasuk Indonesia. Kalau di Gaza bisa, kenapa kita tidak bisa? Bukan mereka tidak butuh bantuan, tapi ada cara yang lebih elegan. Kalau you ingin bantu, silakan salurkan ke masjid, salurkan ke tokoh masyarakat yang jelas-jelas memiliki amanah dalam sikap kehidupannya, salurkan ke rumah sakit, kemudian salurkan ke yayasan-yayasan sosial. Nanti mereka akan menyalurkan, datang ke rumah masing-masing, dan tidak ada parade orang miskin di tengah masyarakat. Tidak ada. Saya tidak melihat semacam itu. Diantar langsung ke rumah. Jadi yang amil itu dia tahu bagaimana orang tersebut, bagaimana kesusahan orang tersebut. Dan semuanya ini saya melihat adalah gambaran dari kecintaan mereka terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Jadi penegak syariat semua ya Bang ya. Walaupun mereka tidak menggembar-gemborkan hal itu, tapi amalannya sudah mencerminkan dia menegakkan syariat Islam. Bagaimana tidak? Subhanallah, dari mulai Perdana Menteri Ismail Haniyah sampai rakyat di bawah, itu semua berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka mencintai para ulama, mereka mencintai, mereka juga menyayangi para tamu. Saya 5 hari di sana, 1 rupiah pun saya tidak mengeluarkan uang. Ketika kita datang, kita dijamu, silakan ini tempat, ada kamar mandinya, kemudian ada tempat tidurnya, kemudian kalau mau makan silakan, kalau mau ngeteh ngopi silakan, kalau lihat berita Al Jazeera atau televisi Al-Aqsa sudah ada televisinya. Subhanallah. Mereka mengamalkan hadis Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Hormati tamu kamu. Bagaimana Allah tidak berikan keberkahan kepada mereka? Sehingga kalaupun ada murid-murid yang ikut dalam program hafal Al-Quran, Allah encerkan otaknya. Bagaimana tidak? Dalam masa 2 bulan mampu menghafal Al-Quranul Karim. Jadi di sana kalau liburan musim panas, anak-anak itu udah keluyuran.
tapi mereka dibina dengan baik dan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim dengan izin Allah. Tahun 2010 kemarin, saya informasikan kepada para pemirsa, di Gaza telah menghasilkan 24.000 orang hafal Al-Quranul Karim yang mengikuti program 2 bulan menghafal Al-Quran. Nah, jadi juga sekarang jelas kenapa Israel sampai menembaki anak-anak kecil itu. Karena akan lahir generasi yang kuat, generasi yang tangguh. Allahu Akbar. Dan kita juga kini semakin tahu kenapa Allah beri pertolongan yang hebat kepada Gaza itu. Semestinya dunia, terutama Timur Tengah itu berterima kasih kepada rakyat Gaza. Betul. Tanpa mereka jebol, Israel bisa menyerang mereka dan menyerang siapapun. Dan sekaligus menunjukkan janji Allah itu pasti. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit tapi berkualitas karena keimanan yang luar biasa mengalahkan kelompok yang besar sekedar kuantitas dengan izin Allah. Apa kurang persenjataan dimiliki oleh Israel? Punya nuklir. Lobby politik, punya nuklir, semua dikuasai. Sekutunya membela semua, didukung oleh orang-orang munafik yang di sekitarnya. Tapi ternyata nggak bisa apa-apa. Bahkan tentara Israel itu sangat takut terhadap pejuang Palestina. Saya informasikan kepada pemirsa, setelah Israel menghancurkan Gaza 22 hari, akhir 2008 sampai awal 2009, alhamdulillah kami masuk ke dalam, kami melakukan investigasi, bertanya apa rahasianya dan bagaimana kisah-kisahnya. Di antara kisah itu adalah ini informasi dari tentara Israel yang ditangkap oleh pejuang Palestina, bahwa tentara Israel itu tidak berani keluar dari tank. Jadi makan minum di dalam tank, bahkan di dalam tank. Dengar Bu, BAB, BAK di dalam tank. Tak berani dia keluar. Karena ketika dia keluar menghadapi pasukan berjubah putih, siapa pasukan berjubah putih tersebut? Ini bukan jin ifrit. Ini ada pasukan khusus yang Allah turunkan membantu hamba yang berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Quran Bang Jinu dan lam tarawna. Tentara-tentara yang Allah kirim itu. Allah bantu. Nah, pasukan berjubah putih ini ditembak tidak mati, diberondong senjata maju terus. Bagaimana tidak takut tentara Israel? Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak karomah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang ikhlas berjuang di jalannya. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasanya kita ingin mendengar terus kisah nyata yang diterjemahkan oleh rakyat Gaza dalam perilaku, dalam akhlak, dalam aksi keseharian mereka berinteraksi dengan Al-Quran dan hidup dalam ihya'is sunnah. Pantaslah kalau mereka dimuliakan oleh Allah. Pantaslah mereka diberi izzah oleh Allah. Allahu Akbar. Allah memperlakukan makhluknya bagaimana hamba, bagaimana makhluk itu perlakukan kepada Al-Quran. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bil akharin. Karena mereka memuliakan Al-Quran, bukan hanya menghafal tapi sudah mengamalkannya, bahkan sudah mengamalkan dari pemerintahan sampai ke rakyatnya. Contoh keteladanan ada di situ. Andaslah mereka diberkahi oleh Allah. Kita banyak belajar dengan Gaza. Mereka susah menolong kita. Bagaimana dengan kita? How can we sleep on the blood of syuhada? Kaifa nanam ala dimai syuhada? Bagaimana mungkin kita bisa tidur sementara darah syuhada terus mengalir? Kita cemburu pada mereka yang telah melakukan terbaik di hadapan Allah. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Bang Ferry, maafkan Arifin banyak bicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.